Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab berkat dan karunia serta rahmatnya kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kita haturkan dan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada sahabat, kepada pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Yang mana pada kultum yang singkat ini saya dipercaya oleh panitia untuk membawakan tema yang berjudul Kiat Menghemat Waktu di bulan Ramadan. Perlu kita ketahui bersama bahwa menghemat waktu adalah memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kata menghemat waktu dalam bidang akademisinya adalah bahwa memanage waktu ini atau mengukur dan menghemat waktu, yaitu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk aktivitas dan tujuan yang bermanfaat untuk kita. Jika kita mengacu pada istilah dalam pengertiannya, tentu artinya perencanaan. Perencanaan kita di bulan Ramadan ini seperti apa? Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka dapat kita ketahui bersama bahwa kiat untuk menghemat waktu atau melakukan waktu yang terbaik adalah dengan merencanakan sesuatu itu sebaik-baiknya. Ketika kita sudah merencanakan apa yang ingin kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka otomatis dengan itu kita akan memberikan atau menghemat waktu kita untuk memikirkan hal-hal apa saja yang bermanfaat untuk kita nanti. Selanjutnya, dalam artian menghemat waktu, pelaksanaannya juga perlu kita lakukan. Ketika perencanaan sudah kita lakukan dan pelaksanaannya akan segera kita jalani, maka pelaksanaannya ini adalah pelaksanaan yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan, yang mana pelaksanaan ini merupakan pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pelaksanaan ini tiba, maka kita harus mengontrol waktu kita, mengontrol amarah, mengontrol nafsu kita, dan mengontrol lisan kita terhadap sesuatu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama yang harus kita garis bawahi adalah bahwa Islam sangat menghargai waktu, karena waktu adalah sangat bernilai bagi kita semua. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah bersumpah dengan waktu. Yang misalnya dalam Quran surah Al-Asr disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa atau waktuku, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh atau mengerjakan kebajikan, berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan media waktu atau masa. Di sini dapat kita lihat Allah Azza wa Jalla merupakan bersumpah atas nama waktu itu. Karena waktu begitu berharga, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas demi waktu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jika waktu tidak bernilai, maka dari itu kita harus menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Jika waktu itu tidak bernilai sama sekali, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama waktu. Seperti yang dikatakan oleh para ulama terdahulu tentang kiat-kiat menjaga waktu, yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, mengatakan bahwa wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Tatkala satu hari itu penting atau hilang, maka akan hilang pula sebagian darimu. Maksud Hasan Al-Basri di sini adalah ketika satu hari dari kita telah hilang, maka telah hilang dari kita hari tersebut. Kita tidak akan menjumpai hari itu
pada hari berikutnya. Maka dari itu, pergunakanlah waktu itu sebaik mungkin. Ketika hari ini tiba, kita melaksanakan kewajiban, dan ketika hari ini tiba, kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Selanjutnya, Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa waktu bagaikan pedang. Beliau mengatakan, aku pernah bersama dengan orang-orang sufi. Aku tidaklah mendapatkan penjelasan darinya selain dua hal. Yang pertama, dia menyatakan bahwa waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya, maka dia yang akan memotongmu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka perlu kita garis bawahi di sini bahwa menghemat waktu merupakan suatu hal yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kenapa tidak? Karena tanpa kita sadari bahwa bulan Ramadan semakin hari akan semakin terlewat. Maka apakah amalan kita pada bulan Ramadan ini sudah begitu banyak, atau dapatkah kita merenungi apa kesalahan kita di bulan-bulan yang sebelumnya? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rabi'atul Adawiyah juga mengatakan pada Sufyan Ats-Tsauri, Anda hanyalah hari-hari yang terhilang. Apabila satu hari pergi, maka akan pergi sebagian. Apabila sebagian telah pergi, maka separuhnya juga pergi. Anda telah mengetahui, maka beramallah. Maksud dari Rabi'atul Adawiyah di sini adalah kita mengetahui bahwasanya hari-hari akan pergi dan berlalu, tetapi kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Hari-hari berlalu dan hari-hari berikutnya datang, namun kita juga tidak memanfaatkan waktu kita sebaik-baik mungkin. Kita tahu bahwa hari esok akan datang, tetapi amal kita sangat sedikit untuk mempersiapkannya. Jamaah Jumat rahimani, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kehidupan dunia dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 45 yang artinya, dan buatkanlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi, kemudian tumbuhan itu mengering, diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksud Allah Subhanahu wa taala ini adalah bahwa dunia itu seperti permisalan, yang mana kehidupan dunia ini bagaikan hujan yang turun ke bumi, membuat subur tanamannya dan membuat senang orang-orang yang melihatnya. Saat mereka lalai dengan keindahannya, tiba-tiba jadilah tumbuhan itu kering dan diterbangkan oleh angin. Maka kiat menjaga waktu ataupun perumpamaan dunia ini ibarat seperti yang Allah turunkan itu adalah air hujan, yang mana dengan air hujan itu tumbuhan dapat bertumbuh di muka bumi. Namun sayang seribu sayang, manusia hanya melihat pertumbuhannya tanpa melihat kematian dari tumbuhan tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kiat dalam menjaga atau menghemat waktu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan waktu dengan baik. Ketika kita menggunakan waktu kita dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rahmat, taufik dan karunia-Nya. Maka oleh sebab itu, ketika kita mendengar rahmat, taufik dan karunia, itu sudah biasa bagi telinga kita. Tetapi dalam artian yang lain, rahmat itu adalah, taufik itu adalah, dan karunia itu kita tidak tahu arti yang sesungguhnya. Yang mana rahmat ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka Dia merahmati seluruh amalan yang akan kita perbuat. Ketika Dia menurunkan taufiknya kepada kita, maka rahmat dan karunia itu sudah mencakup di taufik ini. Ketika Dia menurunkan karunia-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kita kebaikan. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mengingat istighfar atau astaghfirullah, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadanya untuk beristighfar, menghemat waktunya. Yang kedua, menggunakan waktu dengan pada hal yang bermanfaat baginya. Banyak di antara kita yang tidak menggunakan waktu itu sebaik mungkin, tetapi kita telah lalai dalam menjalankan waktu kita. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melakukan kedustaan, yang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dan yang terakhir, yaitu selalu mengingat kematian sehingga dapat memanage waktu kita dan kesibukan kita pada hal-hal yang baik saja. Ketika kita mengingat kematian pada hari-hari berikutnya atau setiap harinya, maka angan-angan kita tentang dunia ini akan sirna. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam suatu hadis, barang siapa yang mengingat pemutus kelezatan sementara, maka dia adalah orang yang beruntung. Maka ketika kita selalu mengingat kematian pada setiap harinya, kita mengetahui bahwa tempat kita adalah
di tanah nantinya, maka kita akan mempergunakan sebaik-baik waktu kita. Maka pernah Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya ketika jenazah lewat di depannya, "Wahai imam, apa yang harus kami lakukan ketika melihat jenazah ini?" Lantas Hasan Al-Basri mengatakan, "Para mayit di dalam kuburan atau yang sedang dibawa ke dalam kuburan ini berangan-angan untuk dihidupkan kembali ke dunia ini. Untuk apa? Untuk bersedekah, untuk melaksanakan sholat, dan untuk mengerjakan kebaikan. Namun sedikit orang yang akan melakukan amalan sholat tersebut ketika dia masih hidup di dunia. Angan-angan yang mati itu ingin menghemat waktunya ketika di dunia, ingin memberikan yang terbaik bagi dirinya. Namun naasnya, ketika dia mengejar waktu atau mengejar dunia itu, dia terhenti oleh kematian yang menimpanya. Maka oleh sebab itu, menghemat waktu atau memanage waktu dengan baik akan memberikan dampak yang besar bagi diri kita, termasuk dalam ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.